We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. For det første så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. I mean, we have been asking since the very beginning of this to have a constructive dialogue with our American ally and friends, free from social media and headlines and strong words. And we opened that dialogue last week. We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American Vice President. Thank you, Caroline. What about when Greenland reportedly sent troops over there? Does that change at all what the president is doing on this? And then a second question. Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Selamat malam pemirsa, dunia sedang tidak baik-baik saja. Donald Trump kini menyulut api di jantung Arktik dengan ambisinya mencaplok Greenland. Tidak tanggung-tanggung ancaman tarif hingga pergerakan pasukan membayangi kedaulatan Denmark dan soliditas NATO. Ketika sekutu mulai saling gertak dan hukum internasional kehilangan tajamnya, apakah Greenland ini akan menjadi sumbu ledak perang global yang tidak terelakkan? Bersama saya Fitri Megantara, Top Issue hadir dengan tema Trump ancam caplok Greenland, perang dunia di depan mata. Dan untuk membahas topik untuk malam hari ini telah hadir bersama kami narasumber di studio Metro TV, telah hadir anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Bapak TB Hasanuddin. Pak TB, selamat malam. Apa kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Dan kemudian juga telah hadir praktisi dan pengajar hubungan internasional serta pendiri Synergy Policy, Ibu Dina Prapto Raharja. Selamat malam Bu Dina, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Bu Dina dan juga Pak TB di sambungan Zoom juga telah bergabung bersama kami pemirsa. Ada Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lituania, Ibu Siti Nugraha Mauludiah. Selamat malam waktu Indonesia, Bu Dubes. Selamat malam, selamat sore waktu Copenhagen, Mbak Vivi. Baik. Dan juga telah bergabung dari sambungan Zoom analis militer Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam Pak Jenderal, Bu Dina, Bu Dubes dan semuanya. Baik. Terima kasih. Saya akan ke Bu Dubes terlebih dahulu. Bu Dubes, bagaimana sebetulnya pemerintah ini merespon pernyataan Trump soal keinginannya mengambil alih Greenland? Kita bisa lihat dari sejak pernyataan Presiden Trump terkait Greenland ini, respon dari pemerintah Denmark itu selalu di tingkat PM, kepala negaranya. Jadi memang Denmark melihat isu Greenland ini ancaman terhadap kedaulatan Denmark karena Denmark melihat bahwa Greenland adalah bagian yang tidak terpisahkan, bagian wilayah yang tidak terpisahkan dari kerajaan Denmark. Jadi ini memang selalu di tingkat kepala negara memperlihatkan bahwa hal ini isu yang mengancam kedaulatan mereka. Dari KBRI sendiri Denmark berkomunikasikah kemudian dengan pemerintah Denmark mengenai update perkembangan situasi terkini mengenai isu ini? Kami mendapatkannya dari sumber-sumber terbuka karena memang pemerintah Denmark tidak menyediakan forum khusus untuk mengupdate para dubes, tapi kami melalui network kami mendapatkan update seperti misalnya saya bertemu dengan
ketua komite parlemen, ketua komite foreign affairs di parlemen misalnya, yang kemarin waktu bertemu beliau menyampaikan update mengenai persiapan pertemuan parlemen yang sudah terlaksana bulan hari Jumat kemarin. Ada 11 orang anggota Kongres Amerika Serikat yang datang ke Greenland yang diterima oleh anggota parlemen di Denmark yang juga waktu itu juga dihadiri oleh PM Mette Frederiksen. Oke, Bu Dubes, mungkin dari pandangan Anda juga ini kan Greenland ini sendiri kan merupakan wilayah semi otonom Denmark. Artinya apakah ada beragam respon antara kemudian warga Greenland dengan juga warga Denmark atau seperti apa? Responnya satu, semua mendukung Greenland tetap di Denmark. Jadi pemerintah Greenland sendiri yang dikepalai oleh PM Frederik Nielsen sudah menyatakan bahwa Greenland, dalam hal ini masyarakat Greenland sudah memilih untuk tetap dengan Denmark, menjadi bagian dari EU dan menjadi bagian dari NATO. Sementara di Greenland sendiri kan jaraknya sekitar 4 jam perjalanan dengan udara dari mainland Denmark ya. Di Denmark sendiri kemarin baru ada demo besar-besaran di 4 kota besar di Denmark, itu yang masyarakat diikuti oleh ribuan masyarakat Denmark yang menyatakan dukungan terhadap rakyat Greenland untuk tetap bersatu di Denmark. Jadi solid, tidak ada semua solid mendukung Greenland untuk tetap di Denmark. Oke. Seperti juga keinginan masyarakat Greenland sendiri. Oke, KBRI sendiri berkomunikasi dengan WNI yang ada di Denmark atau mungkin yang ada di Greenland seperti apa? Dan kemudian apakah WNI yang akan menuju ke Denmark ataupun Greenland ada imbauan-imbauan tertentu, Bu Dubes? Sampai saat ini perlu kami informasikan bahwa tidak ada WNI Indonesia yang jadi penduduk di Greenland. Jadi di Greenland tidak ada penduduk WNI kita. Pertama itu, kemudian situasi di Denmark pada saat ini masih seperti biasa, Mbak Fitri ya, tidak ada misalkan panik buying atau terlihat lebih banyak anggota militer misalnya. Di Greenland sendiri dari sumber-sumber yang kami dapatkan, baru sejak akhir minggu kemarin ada terlihat beberapa personel itu pun tidak seperti siap perang, tetapi hanya seperti patroli biasa, dan itu hanya kalau istilah yang disampaikan kepada kami just in some corners kata. Jadi di Nuuk sendiri di ibu kota di Greenland itu tidak ada situasinya masih business as usual. Sama juga di Denmark mainland, semua business as usual kecuali kemarin ada demo untuk menunjukkan dukungan. Tapi lebih dari itu, anak-anak tetap sekolah, yang kerja tetap kerja, yang main salju tetap main salju karena kemarin kebetulan salju sedang banyak. Jadi business as usual dan sampai saat ini kehidupan masih normal di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.